Pertama kali kita buka example-nya atau buat project Firebase-nya dulu ya. Firebase. Kita buat project baru. Namanya misalkan project IoT. Continue. Bagian Google Analytics. Continue aja. Configure default account. Create project. Sambil kita buka example yang sudah pernah saya berikan. Example-nya yang ini ya, masih kosong kan. Oke, ini sudah selesai. Kita klik continue. Langkah yang pertama dari kita klik file, kita pilih authentication-nya dulu. Kita pakai yang anonymous saja nanti. Get start, pilih yang anonymous. Oke, kita pilih anonymous, kita klik enable, kemudian simpan. Setelah selesai, di bagian project overview kita pilih project setting. Kita simpan web APK-nya. Setiap ganti project itu nanti berbeda-beda. APK. Kemudian langkah yang kedua di bagian file, kita pilih real-time database. Kita buat database-nya. Create database. Database lokasinya default-nya saja. Kita klik next. Kemudian kita start in log mode. Kalau test mode itu nanti 30 hari sudah dihapus. Ini ya tulisannya. 30 hari sudah dihapus kalau pakai yang seperti ini. Kita pakai yang log mode. Nanti jangan lupa false diganti true. Di bagian rules, biar nggak lupa langsung aja kita ganti. Di bagian rulesnya, yang false kita rubah menjadi true. Turuan, sering salah ketik jadi turu. True. Oke, klik publish. Kemudian kembali ke data, kita buat database-nya. Karena kita ada data suhu, kita buat nilai suhunya defaultnya dulu. Kemudian ada data kelembaban, kita buat nilai awalnya bebas. Kemudian
lampu LED. Misalkan ada LED 1, ada LED 2, boleh. Misalkan awalnya 0, kalau ada 2 LED, berarti ini misalkan LED 2. 0 juga. Seperti ini. Ya, yang kedua di example programnya ya. Di bagian Firebase sampai sini aja yang kita buat. Sekarang kita copy dulu nih database URL. Jangan lupa. URL copy. Sekarang kita ke example yang di bagian Arduino. Nah, tadi sudah punya APK. Di sini SSID. Ini WiFi yang kita gunakan. Kemudian passwordnya. APK dapat dari Firebase yang tadi. Kemudian database URL. Bahkan di URL. Nah, ini kalau saya taruh seperti ini, LED sudah ada ya sama yang tadi, suhu nanti berubah menjadi 21. Yang awalnya kita buat di sini 45. Nah, sudah kita upload. Kita sesuaikan dulu boardnya, jangan lupa. Boardnya pastikan kita menggunakan ESP32 atau sesuai yang kita pakai. Kemudian portnya COM berapa. Baru klik upload kalau dua-duanya itu sudah diatur. Sambil menunggu upload, kita tadi punya beberapa bagian atau sensor. Ada data kelembaban, di sini belum ada di example-nya. Kita tambahkan dengan menambahkan garis miring kelembaban. Nama ini sesuai dengan yang di Firebase. Akan dibuat 55. Terus ada satu buah lampu LED lagi. Kalau menambahkan lampu LED lagi, bagian yang di copy itu sampai dengan kurung kurawalnya else-nya ini ya. And if ini miliknya ini. Else sampai else di sini. Kalau kita tandai ini yang akhirnya taruh di sini. Sambil menunggu juga, misalkan nanti sudah diupload selesai, sekarang kita tambahkan sensor DHT. Sebelum ke sensor DHT kemarin ke tankable dulu. Tankable. Sampai else itu Pak ya? Ya, sampai else. Else. Kita buat aplikasi tankable dulu. Ke akun tankable. Start. Kita buat aplikasi baru. Misalkan namanya monitoring IoT. Kategorinya education saja. Create. Sebelum melakukan desain, biar nggak lupa pengaturan Firebase-nya bisa kita masukkan dulu. APK, kita ambil dari APK yang di Notepad tadi boleh, di Arduino juga boleh. Kemudian database URL-nya. Oke, bagian 2 ini ya, wajib. Jadi di ESP sama dengan di tankable. Sekarang kita buat desainnya. Tombol, 2 tombol untuk mengatur lampunya on atau off. Tombol yang pertama, misalkan namanya LED on. 2 nama ya, yang di sini sama di sini samain aja dulu.
biar nggak bingung. Ini nama tombolnya. Nama tombol ini fungsinya untuk mengganti yang di sini. Jadi waktu buat blok biar nggak bingung, biar nggak namanya button 1, button 2. Kemudian yang bawah label buttonnya let off misalkan. Terus nama tombolnya let off juga. Kalau di sini penamanya boleh pakai spasi. Sudah kita buat bloknya. Masih belum. Kita buat bloknya. Yang pertama kita deklarasi variabelnya. Jadi di bagian sini kita buka variabel, kita inisialisasi dari cloud-nya kita pakai Firebase. Nama variabelnya apa? Sesuaikan dengan Firebase. Misalkan lampu LED. Namanya LED. Bisa sekalian aja untuk yang suhu dan kelembabannya. Boleh. Suhu, kelembaban. Oke. Maunya kita ketika tombol let on diklik maka merubah nilai di Firebase-nya. Berarti di bagian blok kita klik tombol di bagian tombol ini ya, let on. When let on klik, ketika let on diklik maka merubah nilai variabel set float variabel let menjadi 1. 1 ngambilnya dari mat. Jadi 1. Begitu juga untuk yang let off, bisa langsung di duplicate. Yang penting dirubah when let on diganti menjadi let off. Float variabel let juga yang diganti menjadi nilainya 0. Di sini bisa kita simulasikan dulu ke Firebase-nya. Jadi satu arah dulu. Karena belum selesai upload. Oh, sudah. Kita cek aja, kita tes saja yang di tankable dengan Firebase-nya. Ketika let on saya klik, maka akan merubah nilainya menjadi 1 di sini. Let off diklik, maka menjadi 0. Oke. Kemudian kita cek yang program Arduino-nya. Setelah diupload, kita buka serial monitor. Kalau sudah muncul 0 seperti ini, berarti sudah oke. Atau kalau mau dilihat dari awal, nanti muncul tulisan connecting. Kalau masih titik-titik panjang, dia masih berusaha menghubungkan ke jaringan. Sampai lama ternyata kok nggak benar. Yang dicek pertama kali apa? Nama hotspot dan passwordnya sudah benar atau belum. Kalau itu ternyata sudah benar, dicek handphonenya, dibatasi atau enggak pemakaiannya. Kalau tetap nggak bisa, coba ditekan reset sebentar. Kadang mau juga setelah diupload dia butuh di reset sebentar. Kalau sudah muncul 00 seperti ini berarti sudah oke. Kalau kemarin ada permasalahan lagi muncul permission denied. Itu rules-nya belum diganti ke true. Gitu ya. Jadi kalau muncul error seperti itu berarti kita cek rule-nya di Firebase-nya. Itu kemungkinan besar di bagian rules masih false di sini. Jadi tidak diizinkan untuk membaca atau menulis. Gitu ya. Nah, kalau sudah 0 seperti ini, di tankable kalau kita klik let on harusnya berubah menjadi 1. Dan di sini juga lampu LED-nya sudah bisa menyala. Kita klik let off berubah menjadi 0, di sini juga 0. Oke, komunikasi berarti sudah seperti sistem IoT yang kita bahas. Kemudian kita mau menampilkan data suhu dan kelembabannya di bagian tankable. Kita stop, kita ke blok lagi, ke desain, kita tambahkan label. Ada 2 label. Kalau duplicate tombol atau label dari sini ya, pojok kanan ada titik 3 ini, diklik duplicate. Nah, dia posisinya masih tertimpa di sini, kita geser. Ya. Misalkan butuh tombolnya ukurannya sama persis, caranya seperti itu. Yang pertama label suhu. Tulis label suhu. Yang atas juga namakan label suhu.
Kemudian yang bawah label kelembaban. Apa ini? Kelembaban, atasnya juga label kelembaban. Kita sudah punya labelnya. Langkah untuk menampilkan nilai variabel suhu dan kelembaban di label tadi. Yang pertama, dari variabel. When float variabel berubah, variabelnya apa? Suhu. Jika ada perubahan atau inisialisasi atau pertama kali dipanggil gitu ya, maka akan merubah label. Label apa? Label suhu. Kita kliknya jadian di label suhu. Set label suhu teksnya menjadi nilai dari variabel. Ngambil dari variabel. Nah, ini include variabel suhu. Ini cara yang paling minim. Jadi cuma menampilkan nilai aja, belum ada modifikasi. Begitu juga untuk yang kelembaban. Label kelembaban, floatnya juga kelembaban. Jadi jangan lupa tiga-tiganya yang dirubah. Ini kalau ini udah dirubah kelembaban, tapi labelnya masih label suhu, nanti datanya beda nanti. Kita uji. Kita jalankan seperti ini, harusnya sudah berubah nilainya sesuai dengan yang di Firebase. Sini, 21,56. Ini kalau ini saya rubah manual, nanti kembali lagi pastinya, karena Arduino-nya jalan ya. 78, tapi nanti balik lagi. Ya. Kalau di Arduino udah jalan, tadi nilainya 55. Saya kembali ke 55 nih. Oh, belum saya upload tadi yang kedua ya, yang ini. Saya upload lagi. Harusnya nanti berubah menjadi 21,55. Tadi yang saya upload cuma LED aja. LED yang kedua juga belum saya tambahkan di sini. Oke. Nah, sekarang di desainnya maunya ditambahkan di sebelum 21-nya ada keterangannya, sensor suhu atau sensor kelembaban misalkan. Nah, untuk modifikasi kita tambahkan dari teks, ada join. Jadi kita mau beberapa data atau beberapa teks. Nah, dari join ini defaultnya cuma dua data ini. Kalau mau nambahkan, diklik di warna ini biru ini, setting ya, simbol setting, tanda gerigi. Item ini kita drag and drop ke sebelahnya, ke joinnya. Mau di atas, atau di tengah, atau di bawah. Misalkan saya butuh di tengah nih. Nah, ini jet-nya di tengah. Float ini kita taruh di tengah. Hello kita ganti, misalkan sensor suhu. Terus tambahkan spasi atau sama dengan juga boleh. Nah, ini satuannya. Celsius. Kalau mau simbol bagaimana kalau di sini? Ada beberapa cara. Cara yang paling gampang, ketik aja simbol derajat. Ada nggak nih simbolnya? Kalau ada, ini kecil ini di copy aja. Cara gampang nih, dipastekan di sini. Ya, gampang kan? Cara gampang. Cara susah, cari di Microsoft Word, cari simbol. Nah, terus ini cloud-nya yang kedua juga sama. Ini sensor kelembaban namanya. Variabelnya kelembaban juga. Satuannya persen. Ini kita uji dulu. Upload sudah selesai juga, harusnya berubah jadi 55. Sudah sesuai dengan yang di Arduino ya, di sini 55. Langkah berikutnya sensor, program sensor. Ingat 3 bagian. Apa itu? Include boleh pakai tanda kutip, boleh pakai seperti ini. dht.h. dht
DHT pin 15 yang saya pakai, kemudian tipenya DHT22. Di bagian port setup, DHT begin. Nah, di bagian loop, sebelum ke bagian loop, kita deklarasikan global saja, integer kelembaban dan juga float suhu. Ingat, karena sensor suhu itu dibaca terus-menerus tanpa memperdulikan ada koneksi internet atau enggak, berarti kita naruhnya di dalam void loop, jangan di sini atau di sini, enggak, jangan. Ini masih dalam if. Jadi kalau nggak ada koneksi internet, ini nggak bakalan diproses. Ya, ngecek dulu Firebase-nya ready atau enggak, sama sign up-nya oke enggak. Jadi kita taruh di bagian paling atas atau bawahnya kurang-kurang loop. Sensor suhu diambil dari DHT read temperatur. Kemudian kelembaban itu DHT read humidity. Nah, nilai ini yang menjadi variabel untuk diupload ke Firebase-nya. Suhu, variabel suhu, jadi sama, penulisannya harus sama di sini. Nah, ini secara otomatis juga bisa langsung tampil nilai suhunya ke Firebase. Harusnya kalau ini sudah selesai dan uploading, di tankable kita nanti sudah berganti nilainya. Sambil menunggu proses uploading, kita mau menampilkan data suhu juga ke LCD. Kita tambahkan program LCD. Include liquid crystal I2C .h liquid crystal I2C LCD 0x27 16,2. Oke, ada dua di bagian atas. Kemudian di bagian loop setup, LCD backlight, LCD init. Jangan lupa langsung aja tuliskan kata-kata mutiara atau kata-kata tertentu biar tahu LCD-nya sudah bekerja atau belum ketika langsung dinyalakan. Jadi posisinya letakkan aja paling atas. LCD print upscaling misalkan. Misalkan tulisi hasian juga boleh. Oh, hasian. Oke. Kemudian misalkan waktu kondisi connecting kita juga mau menampilkan statusnya di LCD, kan kemarin belum nih. Kalau di serial monitor kan muncul connecting gitu kan. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini LCD set cursor misalkan tulisannya masih connecting 0,1 di bawah ya, berarti LCD print connecting. Ini. Kalau sudah selesai terhubung di bawah sini, nah, samain aja connected misalkan, connected bro-nya ya, keren. Nah, tadi sensor harusnya sudah berubah. Ini 25,4, kelembabannya 81. Oke. Kalau dipanas-panasi, dia nanti akan semakin panas dan suhunya akan semakin naik. Kita upload yang sudah selesai ini tadi, program LCD. Kita tes dulu. Nanti kalau masih connecting juga muncul di LCD juga, di serial monitor juga muncul. Ketika sudah terhubung juga akan ada pemberitahuannya di LCD. Jadi kita nggak perlu buka serial monitor lagi, sudah terhubung atau belum.
Kemudian menampilkannya di LCD bagaimana sensornya. Nah, setelah dibaca, sekarang kita tampilkan atau kita tuliskan di LCD. Misalkan di LCD mau saya tampilkan di baris kedua. LCD set kursor 0,1. LCD print T sama dengan LCD print suhu 0,1 berarti artinya apa? Satu angka di belakang koma. Write 0xdf simbol derajat LCD print derajat Celcius. Oke. Kemudian untuk kelembaban hampir sama, cuman satuannya H ini ya, humidity, datanya kelembaban, tidak perlu simbol derajat, langsung ke persen. Terakhir kemarin sampai sini ya? Ya, benar ya. Nah, sekarang tambahannya sekalian, nanti seharusnya setelah dan uploading sudah bisa tampil atau di sini ya LCD nanti connecting terus menampilkan sensor suhu juga seperti ini. Ada kondisi-kondisi tertentu kita tampilkan juga di mana ini tankable. Misalkan jika suhunya lebih dari sekian maka nanti di sini akan muncul kotak warna-warni gitu misalkan. Kalau kurang dari 30 misalkan warnanya hijau kotaknya dan ada tulisannya dingin misalkan. Bagaimana membuat itu? Bentar saya tunjukkan aja dulu. Nah, di sini masih connecting kan, di sini LCD ya. Muncul ketika masih menghubungkan. Kalau sudah terhubung nanti tulisannya connected. Ya, gitu. Oh, ini udah connected bro, berarti udah terhubung. Sini. Kemudian kita tadi menambahkan kondisi. Ini nanti ada if-nya di sini di bagian bloknya. Kita butuh label satu lagi untuk menampilkan kondisi itu. Di bagian desain kita tambahkan label. Label status misalkan. Status. Single atau double statusnya. Nah, tulisannya bisa juga dibuat rata tengah dengan bagian sini ya, text align. Rata tengah dibuat tebal juga boleh, miring juga boleh, salto juga boleh. Enggak bisa. Misalkan seperti ini, colornya bukan text color yang kita buat, background color ya. Background colornya misalkan defaultnya hijau misalkan. Nanti kita rubah pakai program bisa. Maunya kita ketika suhu kurang dari 30 maka label statusnya tulisannya dingin warnanya hijau. Nah, ketika antara 30 sampai 35 atau 40 labelnya warnanya kuning, tulisannya hangat misalkan. Kemudian kalau lebih dari 40 panas, warnanya merah. Kita ke blok. Yang kita cek adalah nilai dari cloud suhu. Nah, sini berarti suhu. Kita masukkan kondisi-kondisinya di pembacaan ini. Harusnya pakai if ya. Kita cari if itu di mana? Oh, di sini. Ada if do. Misalkan if do else ini yang kita pilih. Jika float variabel suhu, berarti kita butuh tambahan logic. Float variabel suhu lebih dari, bisa pakai ini.
Kita taruh di sini. Float variabel suhu kita cek, bisa kita duplicate float variabelnya dari sini. Jika float variabel suhu kurang dari harusnya bisa dipilih sini ya. Kurang dari berapa nilainya maunya kita? 30. Maka yang akan dilakukan adalah do di sini ya. Lakukan merubah label status teksnya. Teksnya menjadi apa tulisannya tadi? Dingin. Dan apa tadi? Warnanya hijau. Kita klik label status lagi, set background color. Di mana? Background color ini berarti ya, set background color warnanya hijau. Nah, kita maunya ada else if lagi nih. Kita pilih yang di sini. Tambahkan else if di tengah-tengahnya sini. Oke, kita buat kondisi lagi. Berarti mirip seperti ini kondisinya. Kita duplicate saja. Bedanya float variabel suhu lebih besar sama dengan ya, mulai dari 30. Dan dannya bagaimana menuliskannya? Kita butuh lagi di sini. Pakai N. Nah, N. Ini saya pindah dulu. N-nya saya taruh di sini. Ini saya taruh di situ. Situ kita copy ke sini. Gitu ya. Puzzle. Kita main puzzle nih emang. Namanya blok. Jadi logikanya seperti itu ya tadi ya. Lalu jadinya lebih dari 30 dan suhu kurang dari 40 misalkan. Maunya apa? Sama yang ini juga. Kita duplicate, ini kita duplicate juga. Bedanya tulisannya apa? Tulisannya hangat, bukan apa ya tulisannya. Nanti apa tulisannya? Kalau apa kan biar nggak apa kali. Kalau di Medan gitu. Berarti kalau enggak kurang dari 30, enggak antara 30 sampai 40, else selain itu. Berarti kan lebih dari 40, else. Langsung else saja, nggak perlu else if. Langsung kita rubah dia pasti panas. Selain kondisi yang di atas tadi, pasti panas. Panas. Kita uji. Jadi cukup banyak kan labelnya. Dingin, ya, dingin 26, dingin kan? Terasa ya? Ini saya manasinnya agak susah, jadi Arduino saya cabut saja, saya ubah manual. Manual pakai Firepiece. Maksudnya langsung pakai Firepiece saja. Saya ubah nilainya. Suhunya berarti masuk ke berapa? 33 yang sana. 33 langsung berubah jadi hangat dan warnanya kuning. Saya rubah jadi 45 harusnya panas. Oke. Mau bunyi-bunyi nih kalau panas di aplikasi Androidnya. Gimana itu? Tambahkan lagi. Tambahkan di sini. Jadi pas hanya panas ada bunyi nanti. Nanti ada namanya sound. Nanti aja tadi.